Bapak Ibu, semoga senantiasa selalu dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala. Dan semoga di bulan yang diberkahi oleh Allah ini, semua amal kita dilipat ganda ganjarannya oleh Allah. Dan menjadi semua amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Jemaah sekalian, sering kadang-kadang ketika di masjid ngobrol sama jamaah, apa yang paling sulit ya di dalam kehidupan? Maka di antara mereka menyebutkan yang paling sulit itu adalah istiqomah katanya. Ya, kalau jamaah di sini setuju nggak? Yang di antara yang sulit itu adalah istiqomah. Setuju Pak ya? Karena yang paling gampang itu adalah istirahat. Ya kan? Jadi kalau istiqomah itu sulit, yang gampang adalah istirahat. Maka jemaah sekalian, saya akan menyampaikan beberapa yang menyebabkan kita bisa istiqomah di dalam kebenaran, di dalam kebaikan. Apalagi kalau kita pernah dengar hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau pernah mengatakan, inna baina yaday sa'ah fitanan, kata Rasulullah. Jadi ketika kiamat itu sudah dekat sekali, baina yaday sa'ah, ibarat sudah di genggaman tangan gitu. Itu banyak fitnah, kata Rasulullah. Fitanan. Jadi fitan itu jamak dari kata fitnah, cobaan. Jadi banyak gitu, bukan satu, banyak. Dan memang sekarang kita hidup di akhir zaman, Pak. Buktinya apa? Ya buktinya Nabi terakhir sudah diutus. Bahkan bukan baru-baru, sudah 1400 ya 44 tahun lebih gitu ya. Karena kalau 1444 Hijriah itu kan mulai sejak Rasulullah dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Berarti diutus beliau tinggal ditambah 13 tahun, bayang. Berarti beliau sudah diutus ya 1450 berapa Pak? 51 Pak ya? 44 tambah 13 berapa? 44 tambah 13 57. Ya, berarti 1457 tahun sudah Nabi Muhammad diutus. Artinya sudah lama sekali. Dan diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini menunjukkan sudah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, itu namanya nabi palsu. Apa kata Rasulullah, Pak? Ya. Kata Rasulullah SAW, ketika benar-benar sudah dekat dengan kiamat itu banyak fitnah. Dan kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kaqita'il laili al-mazlum. Ya. Yang ketika itu fitnah yang melanda, yang menyebabkan manusia ya seperti berada di dalam kegelapan. Ya, kaqita'il laili al-mazlum, artinya apa? Seperti potongan malam yang gelap gulita. Makanya hari ini, Pak, kadang-kadang kita bingung menentukan sikap. Ya, bahkan mencari teladan saja kadang-kadang susah. Alhamdulillah, ya Allah sudah katakan, misalnya di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 itu, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Alhamdulillah Allah sudah katakan itu. Sungguh pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Ya karena begitu susahnya kita hari ini mencari teladan. Ya. Bahkan saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman itu, apa kata Rasulullah? Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Masya Allah, Pak. Apa itu artinya, Pak? Ya, ada seseorang yang paginya
Dia berpagi dalam keadaan mukmin, berpagi dalam keadaan mukmin. Tapi bersore, nah, sorenya dia menjadi kafir. Dan sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yumsi mu'minan wa yusbih kafiron. Sorenya dia mukmin, pagi besoknya dia sudah menjadi kafir. Saking segitu dahsyatnya, Pak. Ya, jadi alhamdulillah Pak ya, kita semua bangun pagi ini masih dalam keadaan beriman, Pak ya. Ya, ciri-ciri orang beriman kalau bangun pagi itu ya baca doa gitu, Pak ya. Ya, makanya kita disunahkan kalau bangun pagi apa yang kita baca, Pak? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana. Kita masih bersyukur kepada Allah Ta'ala masih diberikan kehidupan. Ya, tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati. Bisa-bisa ya dengan pengaruh yang ada di sekitar kita, kita menjadi kafir di sore hari. Nauzubillah min dzalik. Tapi itu dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini menunjukkan apa? Kita harus berhati-hati hidup di akhir zaman, Pak. Ya, karena bisa gampang berubah. Ya, maka agar tidak berubah, agar kita senantiasa di dalam kebenaran, kebaikan, petunjuk Allah Ta'ala, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang saya akan sampaikan sedikit saja. Yang pertama, Bapak Ibu dirahmati Allah, yang penting sekali yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita agar senantiasa diberikan keteguhan di dalam kebenaran itu adalah merasa kita benar-benar butuh terhadap keteguhan. Jadi jangan pernah merasa, aku ini pasti istiqomah. Aku ini pasti bertahan sampai akhir hayatku di dunia untuk kemudian mati sebagai seorang muslim. Jangan meremehkan itu. Jangan menganggap sepele. Tapi harus ada di dalam keyakinan kita, aku benar-benar butuh. Aku miskin, aku fakir terhadap keteguhan itu. Ya. Karena pada dasarnya, Pak, ya, sampai Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya, kalau tidak beliau diteguhkan oleh Allah Ta'ala, maka beliau pun bisa saja melenceng. Itu Rasulullah. Ya, jadi ketika kita merasa butuh akan keteguhan, kita kemudian pasti mengaitkan diri kita kepada siapa? Kepada Sang Peneguh.
terhadap keteguhan itu. Karena memang Allah lah yang maha membolak-balikkan hati. Maka Rasulullah senantiasa minta kepada Allah, ya, di antara doa kata istrinya, ya, yang sampai hadisnya kepada kita, yang sering diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa, Pak? Rasulullah mengatakan, ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikkan hati. Ya, pagi bisa mukmin, sore bisa jadi kafir karena dibolak-balik oleh Allah Ta'ala. Ya muqallibal qulub, kata Rasulullah, wahai yang maha membolak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku di dalam agamamu. Masya Allah, Pak. Sudah berapa kali, Pak, di bulan Ramadan kita minta diteguhkan di dalam agama yang diridhoi oleh Allah? Atau jangan-jangan lupa, Pak, ya? Karena yang terkenal doa di bulan Ramadan itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini biasanya yang sering saya dengar ketika salat tarawih, ya. Padahal doa itu sebenarnya dianjurkan kapan, Pak? Kapan, Pak, doa itu dianjurkan? Mana ini bapak-bapak ini tidur semua atau gimana ini? Biar tidak tidur, ya, mari kita diskusi, Pak, ya. Kapan doa itu dianjurkan? Ketika tahajud. Nah, tentu kita harus tahu kalau di dalam hadis itu ada namanya asbabul wurud, ya. Kalau Al-Qur'an ada asbabun nuzul, walaupun tidak selalu terkait dengan asbabun nuzul atau asbabul wurud. Tapi sekedar informasi kita harus tahu, gitu, ya. Jadi terkait dengan doa itu, ya, itu adalah pertanyaan istrinya Nabi Muhammad SAW. Jadi kan terkait dengan malam qadar itu kan luar biasa. Maka istri Nabi Muhammad SAW nanya, kalau aku merasa berada di malam qadar, merasa aku di malam qadar, maka apa yang aku lakukan? Maka di antara kata Rasulullah SAW, katakan, minta kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini kalau asbabul wurud. Lalu apakah tidak boleh berdoa di luar yang kita duga sebagai malam Lailatul Qadar? Ya boleh, gitu, boleh. Cuma, ya, alasan turun hadis itu sebenarnya adalah, atau alasan dikatakan itu oleh Rasulullah adalah ketika pertanyaan istrinya, kalau aku merasa di malam qadar, maka apa yang aku harus perbanyak ucapkan? Maka perbanyaklah ucapkan, kata Rasulullah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan sampai di awal Ramadan, malam pertama, 2, 3, seterusnya kita sering ucapkan, pas malam qadar lewat. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, karena memang kita sudah mendapatkan informasi malam qadar itu kemungkinan terjadi malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29, maka pastikan di malam-malam itu perbanyak zikir itu, perbanyak doa itu. Ya. Tapi subhanallah Bapak Ibu dirahmati Allah, untuk mendapatkan keteguhan tadi, Rasulullah SAW senantiasa disebutkan oleh istrinya yang lain, bahwa beliau mengatakan, ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Di lafaz yang lain juga ada, ya musarrifal qulub, wahai yang maha mencondongkan hati, sarrif qalbi ila ta'atik, condongkan hatiku kepada ketaatan. Masya Allah, Pak. Ini kalau kita merasa butuh keteguhan. Kalau Allah sudah beri, Pak, bisa saja, ya, Allah akan mantapkan hati kita sampai akhir hayat kita. Bahkan Allah akan perintahkan makhluk-makhluknya yang lain untuk meneguhkan kita, agar kita tidak mundur di dalam kebenaran, agar kita tidak mundur di dalam menegakkan yang hak. Makanya kalau kita lihat di dalam surat Al-Anfal, kan, ayat 12 itu Allah perintahkan, ya, makhluknya yang paling mulia itu, ya,
Ya, siapa makhluknya yang mulia Pak, yang nggak pernah bermaksiat kepadanya? Para malaikat. Ya, Allah katakan kepada malaikat di dalam surat Al-Anfal ayat 12 itu ya. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Masya Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para malaikat, apa yang dikatakan oleh Allah kepada para malaikat? Fathabbitul ladzina amanu. Teguhkan, kata Allah kepada para malaikat. Teguhkan siapa? Orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ya. Jadi teguhkan. Ini kalau kita lihat ayat ini, Pak, ini terkait dengan perjuangan di saat perang Badar. Perang Badar kan perjuangan menegakkan hak. Walaupun tujuan awalnya sebenarnya bukan perang saat perang Badar itu. Ya, ada unsur lain, tapi terakhir harus perang. Bahkan kalau tidak perang bisa hilang ya status umat Islam di dunia. Ya, terlihat itu di doa Nabi Muhammad SAW. Kalau kami tidak menang, kalau kami kalah, kami bisa jadi tidak
keteguhan kepada Allah. Kalau Allah memberikan keteguhan, bisa Allah perintahkan malaikat untuk membantu kita di dalam perjuangan terhadap kebenaran itu. Yang kedua, jemaah sekalian, apa yang harus kita lakukan agar kita terus diberikan keteguhan di dalam kebenaran? Ya. Yang kedua yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita adalah keimanan yang sempurna. Keimanan yang sempurna. Karena Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keteguhan itu hanya untuk orang yang beriman. Ya. Kita di sini semua sudah menjadi orang yang beriman atau belum, Pak? Atau baru jadi muslim saja? Kan ada perbedaan kan antara muslim dan mukmin ya. Ya, kalau orang muslim itu kalau dalam bahasa Arab kita sebutkan alladzina aslamu, gitu kan? Orang-orang yang berserah diri, muslim. Kalau mukmin itu alladzina amanu. Makanya ketika kita baca hadis Jibril itu, ketika malaikat Jibril datang ke majelisnya Rasulullah. Ya, tapi bukan majelis Rasulullah yang ada di Indonesia, Pak. Karena di Indonesia juga ada majelis Rasulullah, Pak ya. Ini majelis beneran, majelis beneran. Ketika Rasulullah sedang duduk di hadapan para sahabatnya, ya memberikan kajian-kajian kecil lah begitu ya. Maka datang malaikat Jibril ya dengan pakaian yang Masya Allah putih benar. Rambutnya klinis. Kalau saya kurang putih, Pak. Jadi bukan malaikat Jibril nih. Ya, putih benar datang ya, dan tidak ada bekas perjalanan. Ya, padahal ya tidak ada satupun yang mengenali malaikat Jibril ketika itu. Maka kemudian malaikat Jibril nanya yang pertama apa, Pak? Fa akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Dijawab oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, yang kita tahu, yang kita kenal dengan 5 rukun Islam. Ya, Rasulullah mengatakan al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajj al-bait limastata'ta ilaihi sabila. 5 rukun Islam. Apa kata malaikat Jibril? Saddaqta, benar engkau. Ya, jadi sebenarnya kalau kita baru melaksanakan yang 5 ini, kita baru menjadi alladzina aslamu. Zohirnya sudah tunduk kita. Ya. Karena orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah kan didengar oleh orang kan? Zohir. Salat, zohir. Puasa, zohir. Habis itu apa lagi? Haji, zohir. Zakat, zohir. Orang yang tunduk maka disebut dengan alladzina aslamu. Pertanyaan kedua apa, Pak? Malaikat Jibril kemudian mengatakan, fa akhbirni anil iman. Jadi dibedakan pertanyaan itu. Islam dan iman. Maka ketika ditanya tentang iman, apa jawaban Rasulullah Muhammad SAW? Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari syarrihi wa khairihi. Ada berapa, Pak? Ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir, baik itu yang baik maupun yang buruk. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi orang yang beriman, Pak? Menjadi mukmin? Kalau muslim saya yakin iya, semua kita sudah syahadatin. Semua kita sudah salat. Semua kita sudah zakat. Semua kita sudah puasa. Semua kita sudah haji bagi yang mampu, karena bagi yang enggak mampu kan enggak wajib. Semua kita sudah menjadi muslim, Pak. Coba cek rukun iman yang 6 itu, Pak. Kalau mau jadi mukmin sejati, coba cek itu, Pak. Saya kemarin di sana juga sempat menyampaikan, walaupun temanya bukan ini, tapi sempat saya singgung ini. Ya, karena ini penting, Pak. Karena rukun itu adalah sesuatu yang harus sempurna.
Rukun itu tidak boleh tinggal. Kalau kita kiaskan dengan solat, Pak, dengan solat. Solat itu kan ada syarat. Solat itu ada rukun. Kalau sempat rukun solat satu saja tinggal, Pak, apa yang terjadi? Rukun solat kalau di dalam mazhab Syafi'i itu ada berapa, Pak? Mana anak-anak sekolah nih? Hah? Atau anak-anak sekolah yang sudah lulus lah ya. Kalau bapak-bapak sudah lulus semua, Pak ya. Rukun solat menurut mazhab Syafi'i ada berapa, Pak? Atau di sini tidak bermazhab? Enggak apa-apalah ya. Tapi intinya apa? Intinya para ulama sepakat kalau ada satu rukun solat yang tidak dikerjakan, solat itu batal. Solat itu batal. Dan tidak bisa diganti dengan sujud syahwi. Kecuali apa? Kecuali dia sempurnakan rukun itu di akhir baru kemudian dia sujud syahwi. Tidak bisa ditutup dengan sujud syahwi tanpa mengganti rukun yang tertinggal. Paham, Pak ya? Itu rukun solat. Artinya apa? Rukun ini menjadi pondasi yang sangat penting yang harus diyakini dan diamalkan oleh umat Islam. Ya, khususnya apa? Untuk menjadi mukmin maka kita harus memenuhi 6 rukun iman. Kira-kira Pak, kita yang hadir di sini dari 6 rukun iman itu sudah sempurna semua insyaallah, Pak ya? Ya, coba kita cek satu persatu, Pak ya. Iman kepada Allah, aman ya? Nggak ada kesyirikan, Pak ya? Nggak pernah menduakan Allah kan? Nggak pernah kasih kepala kebu ke laut, Pak ya? Atau lempar gadis ke sungai gitu, Pak ya? Ya, kan ada dulu kisah di zaman Nabi, di zaman apa? Di zaman Amr bin As itu di Mesir. Ya, setiap tahun agar sungai Nil mengalir dilemparlah di apa namanya itu? Ditumbal ya seorang gadis cantik gitu ya. Maka ketika Amr bin As memerintah, oh nggak boleh ini syirik. Maka kemudian ternyata benar-benar dicoba oleh Allah. Sungai Nil pun ngering. Ya, artinya apa? Debit air turun. Maka Umar bin Khattab sebagai khalifah ketika itu ngirim surat untuk kemudian dilemparkan ke sungai Nil. Kalau kamu wahai sungai Nil mengalir karena Allah, mengalirlah. Tapi kalau kamu mengalir karena dirimu sendiri, jangan mengalir selamanya. Maka setelah itu mengalir air Nil, ya, lebih dari debit biasanya. Subhanallah. Dan kemudian hilang kebiasaan apa? Memberi tumbal kepada sungai Nil. Tapi hari ini banyak juga orang yang masih berpeci, bahkan bersurban, ikut kemudian mengarungi apa, Pak? Memberikan tumbal ke laut apa? Ini laut selatan, Pak ya. Katanya yang selatan-selatan banyak yang begitu, Pak ya. Oh, Allahu alam ya. Kalau di Cilacap tidak insyaallah ya. Ya, di tempat lain, Pak ya. Iman kepada Allah, lulus. Kalau lulus, mantap. Iman kepada malaikat, coba cek, Pak. Ya, yakin kita malaikat tidak pernah melakukan kesalahan. Yakin kita apa yang diperintahkan oleh Allah malaikat kerjakan. Kalau itu kita yakini, lulus iman kita kepada malaikat. Tidak seperti orang yang ada di sebelah apa ya? Sebelah sono gitu. Kan ada yang meyakini malaikat Jibril misalnya pernah salah di dalam bertugas. Benar gak, Pak? Saya pernah dengar ada kelompok yang mengatakan apa? Malaikat Jibril itu harusnya ngirim wahyu kemana, Pak? Ke Ali bin Abi Thalib. Nyasar ke siapa? Ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Dia meyakini malaikat bermaksiat. Padahal Al-Quran mengatakan yang namanya malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Apa yang diperintahkan dia kerjakan, apa yang dilarang dia tinggalkan. Iman kepada malaikat lulus, mantap imannya. Begitu juga iman kepada kitab, Pak. Yang ketiga, iman kepada kitab. Nah, rasa-rasanya di sini banyak yang kena kita, Pak ya. Benar nggak? Bagaimana kira-kira iman kepada Al-Quran, iman kepada kitab suci yang diturunkan oleh Allah Ta'ala? Apakah kita hari ini sudah terima dengan total? Atau kita seperti umat-umat terdahulu, Pak? Ya, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi, ya, yang diturunkan kepada mereka Injil melalui Nabi Musa, yang diturunkan kepada mereka Taurat melalui Nabi
Musa, yang diturunkan kepada mereka Zabur melalui Nabi Daud, kitab yang diturunkan dari langit. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 85 itu. Apa kata Allah kepada mereka? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Apa kata Allah kepada mereka? Apakah kalian itu beriman kepada sebagian isi kitab dan kemudian mengingkari sebagian yang lainnya? Ini kata Allah kepada mereka, Pak. Kira-kira hari ini kita seperti mereka atau jadi mukmin sejati, Pak? Yang di masjid ini insya Allah tidak seperti mereka, Pak ya? Ya, insya Allah, Pak ya. Cuma kadang-kadang kalau kita cek kena juga gitu, Pak ya. Ya jangan jauh-jauh ya. Misalnya seperti di dalam surat Al-Baqarah itu kan. Saya sering ulang ini biar mudah orang memahami. Ya, surat Al-Baqarah itu 183 ya. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Kita mau nggak puasa hari ini, Pak? Semua puasa kan, Pak ya? Semua mau puasa. Karena apa? Memang di situ Allah katakan kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Dan kita benar-benar paham hari ini yang namanya wajib itu kalau kita kerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Coba lihat 5 ayat sebelumnya. Surat Al-Baqarah. Berarti kalau turun 5, 183 kurang 5, 170, 78 atau 76? 77. 78 ya. Apa firman Allah di situ? Mana hafiz nih? Biasanya hafiz Al-Quran itu dimaju bisa, mundur bisa. Apa ya? Kayak yang di hafiz Indonesia itu kan. Mana Pak Imam? Tolong bantu Pak. Apa bunyinya? Enggak usah takut Pak Imam. Bukan ujian deh. Ya. Jadi Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Kalimatnya sama, Pak. Kalimatnya sama. Redaksinya sama, tapi objeknya saja yang berbeda. Di dalam ayat 183 kata Allah kutiba alaikumus syiyam, tapi di dalam ayat 178 tadi kata Allah kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Semua kaum muslimin menerima wajibnya syiyam. Tapi wajibnya qisas, apakah mereka menerima hari ini, Pak? Kalau sering saya tanya ke jamaah yang lain, Pak, bukan jamaah di sini. Kata mereka, oh itu tidak relevan katanya. Karena itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Benar nggak Pak? Nggak benar Pak, nggak benar itu. Jangan sampai kita meyakini itu. Artinya kalau kita meyakini seperti itu, samalah kita dengan orang terdahulu. Yang mereka mengimani sebagian, mengingkari sebagian yang lainnya. Itu baru satu contohnya Pak. Kalau kita ambil semua, dalam Al-Quran itu kan mengatur semua aspek kehidupan Pak ya. Semua aspek kehidupan. Ekonomi, politik, semua diatur dalam Al-Quran. Pidana, Masya Allah. Bahkan sampai masalah kecil sampai yang paling besar. Itu diatur dalam Al-Quran. Tapi hari ini, ya banyak orang mengatakan sebagian relevan, sebagian tidak. Berarti samalah mereka dengan orang terdahulu. Apakah ada ancamannya untuk orang-orang seperti itu? Jelas, Pak, jelas. Allah di situ mengatakan, "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Tidaklah balasan untuk orang-orang yang seperti itu, mengimani sebagian, mengingkari sebagian yang lainnya, kecuali hina di kehidupan dunia. Hina, Pak, hina. Makanya kita lihat hari ini, ya, umat Islam banyak yang hina, Pak ya.
Ya, bahkan tokoh-tokohnya banyak yang hina gitu Pak ya. Kenapa Pak? Nah itu Allah katakan orang yang ngambil sebagian mengingkari sebagian dari isi kitab. Dan sebenarnya kalau hina di dunia doang kita nggak terlalu berat Pak. Karena hina di dunia berapa sih? Paling cuma 60, 70 tahun. Habis itu sudah kan? Tapi yang paling berat itu apa Pak? Nanti di hari akhirat itu Pak. Wa yaumal qiyamati kata Allah, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Hari kiamat nanti mereka itu akan dikembalikan kepada azab yang paling pedih. Ya ini yang nggak sanggup kita Pak, nggak sanggup kita. Karena kalau di hari akhirat itu hari yang nggak ada batasnya, selamanya, selamanya Pak. Kalau kehidupan dunia yang pertama ini ada batasnya, 60 tahun, 63 tahun, 70 tahun, taruhlah 100 tahun, itu pun sudah tidak tahu lagi sendok yang mana, garpu yang mana Pak ya. Tapi kalau di kehidupan kedua nanti di hari akhirat Pak, tidak ada batasnya. Maka kalau orang beruntung mendapatkan nikmat bahagia selamanya. Tapi orang yang mendapatkan azab tadi, apalagi azab yang paling pedih, maka dia pun akan sengsara selamanya. Nauzubillahi min zalik. Maka Allah katakan Pak, kalau sempurna rukun iman itu Pak, menjadi mukmin kita, kalau kita menjadi mukmin, Allah jamin keteguhan. Di mana Allah jamin Pak? Coba buka nanti di dalam surat Ibrahim ayat 27. Nah, ini Allah jamin untuk orang-orang mukmin itu, Pak. Apa kata Allah di dalam surat Ibrahim ayat 27? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wallahu yaf'alu ma yasha. Masya Allah. Ya, apa kata Allah? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Ya, ini yang belajar bahasa Arab masih paham kan arti yuthabbitu? Karena saya lihat di sini ada kajian bahasa Arab. Nah, berarti sudah bisa bahasa Arab semua ya Pak ya? Hah? Sudah Pak ya? Kan kalau di dalam kaidah bahasa Arab itu minimal kan ada tiga fi'il itu ya. Ya ada fi'il apa Pak? Fi'il maudhi. Berarti yang sudah berlalu. Habis itu fi'lul mudhari'. Kalau fi'lul mudhari' artinya apa? Sekarang udah habis waktunya nih. Belum ya, sampai sholat isyraq kita kan. Jadi kalau bunyi ini biasanya ini baru keluar, ya nggak boleh sholat. Sholatnya nanti ketika matahari sudah naik satu tombak, ya kira-kira 12 atau 15 menit ya, baru boleh sholat. Ini waktu yang dilarang sholat. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ya fi'lul mudhari' sekarang dan akan datang. Habis itu ada fi'lul amr, perintah. Nah, coba kita cek. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Thabbata yuthabbitu. Berarti yuthabbitu fi'il apa, Pak? Fi'lul mudhari'. Yang artinya apa? Allah akan teguhkan hari ini, sekarang. Dan juga Allah akan teguhkan di masa yang akan datang. Sekarang dan masa yang akan datang. Kapan masa yang akan datang? Kalau di dunia berarti selama kita masih hidup hari ini sampai besok atau sampai kita sakratul maut, itu masih termasuk masa yang akan datang di dunia. Dan Allah juga katakan tadi wa fil akhirah, kapan masa yang akan datang hari akhirat adalah ketika seseorang dimasukkan ke dalam kuburnya. Maka disebutkan oleh para ulama, awal mula seseorang mendapatkan atau memulai fase akhirat adalah ketika dimasukkan ke dalam kubur. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau mau diteguhkan oleh Allah hari ini, besok,
seterusnya sampai sakratul maut, bahkan sampai nanti di hari akhirat, maka pastikan apa Pak? Pastikan kita menjadi orang mukmin. Karena Allah katakan apa? Yutsabbitullahu alladzina amanu. Allah tidak katakan yutsabbitullahu alladzina aslamu. Allah akan meneguhkan orang muslim, tidak. Tapi diteguhkan siapa? Alladzina amanu. Dengan apa diteguhkan, Pak? Dengan apa? Bil qaulis tsabit. Apa arti qaulus tsabit, Pak? Nah, ini kalau kita lihat di dalam tafsir itu, di antara para ulama menyebutkan qaulus tsabit itu adalah kalimah thayyibah namanya. Ya, kalimah thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa, Pak? La ilaha illallah. Jadi orang-orang yang mukmin itu Pak akan diteguhkan oleh Allah hari ini dan akan datang baik di dunia maupun hari akhirat dengan kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah. Makanya jangan heran Pak, jangan heran. Kalau mungkin Bapak pernah dengar ada orang yang saat sakratul maut tidak ada yang menalkinkan, tidak ada yang menalkinkan. Tapi di akhir kalimatnya keluar la ilaha illallah. Kenapa bisa, Pak? Kenapa bisa? Padahal ya saya pernah nemu satu tulisan cerita orang yang kerja di rumah sakit yang kerjanya itu adalah menalkinkan orang yang sakratul maut. Diceritakan di dalam tulisan tersebut ya, dari sekian banyak orang yang pernah dia talkinkan, tidak lebih dari 10% yang mampu mengatakan atau mengikuti talkinnya dia. Tidak mampu mengatakan la ilaha illallah. Padahal mengatakan la ilaha illallah di akhir kehidupan itu adalah jaminan Pak, jaminan. Kan Rasulullah pernah mengatakan kan, man kana apa Pak? Akhir kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Itu kalimat jaminan, Pak. Barang siapa yang akhir kalimat ya, artinya ucapan yang keluar dari mulut seseorang ketika di dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Jaminan, Pak. Tapi sekali lagi, ada orang yang ditalkinkan, bahkan dari sekian banyak orang, tidak lebih dari 10% yang mampu mengucapkan itu di akhir hayatnya. Tapi yang menarik apa? Ada orang yang tidak ditalkinkan, Pak. Tidak ada yang menalkinkan. Tapi akhir hayatnya keluar kalimat itu, Pak. Mau nggak seperti itu, Pak? Makanya saat inilah kesempatan sempurnakan iman. Kalau sempurna imannya pasti bisa, Pak. Coba nanti buka bagaimana kisah meninggalnya seorang ulama hadis. Ya, ada itu di internet ada. Tulis saja Abu Zur'ah Ar-Razi namanya. Ulama hadis, Pak. Jadi ketika beliau sakratul maut itu datang kawan-kawannya, Pak. Kawan-kawannya, ya rekan-rekannya lah. Ya, jenguk orang yang sedang sakratul maut. Punya keinginan dari kawan-kawannya. Sesama para alim punya keinginan untuk nalkinin beliau, untuk nalkinin. Karena memang Rasulullah SAW memerintahkan lakinu mautakum. Talkinkan orang yang sakaratul maut, diperintahkan. Maka ada keinginan dari kawan-kawannya, tapi kawan-kawannya malu, Pak, malu. Kenapa malu, Pak? Karena dia seorang alim besar, malu dia. Gak enak, segan gitu ya. Masa aku ajari siapa, Pak? Ajari apa itu namanya? Kalau biasanya yang ada pepatah itu ya. Ngajari apa berjalan? Apa saya lupa gitu ya. Ngajarin? Masa ngajarin buaya berenang? Begitulah kira-kira. Ya, benar-benar juga itu masuk kan Pak ya. Seorang alim besar, malu mereka. Maka mereka kemudian berpikir bagaimana caranya. Tidak ngajarin, tapi seolah-olah mengingatkan. Ya, maka mereka karena tahu Abu Zur'ah Ar-Razi adalah ulama hadis,
dibicarakanlah hadis tadi, Pak. Disebutkan sanad-sanadnya. Ya, sanad itu kan dalam hadis itu kan an kan panjang itu kan. Dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan. Jadi dibacakan oleh kawan-kawannya. Seolah-olah dialog gitu. Ya. Dan kemudian teman yang lain membaca an. Abu Zur'ah Ar-Razi kemudian membuka matanya. Dan kemudian apa? Beliau pun membacakan hadis itu dari sanad sampai matannya. An. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah." Dan kemudian berhenti di situ, beliau pun menghembus nafas yang terakhir, Pak. Padahal ada kalimat setelah itu kan? Kalimat matan hadis setelah itu apa tadi? Dakhalal jannah. Beliau tidak sebutkan dakhalal jannahnya. Karena kalau beliau sebutkan dakhalal jannahnya, berarti kalimat yang terakhir adalah dakhalal jannah, bukan la ilaha illallah. Tapi beliau berhenti di situ, Pak. Siapa yang meneguhkan Abu Zur'ah Ar-Razi ini, Pak? Siapa, Pak? Allah Ta'ala. Makanya dalam surat Ibrahim ayat 27 tadi, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Karena saat sakratul maut itu masih di dunia. Dan ternyata bukan saja di dunia, Pak. Orang yang benar-benar beriman, rukun Islamnya sempurna, rukun imannya mantap, akan juga diteguhkan oleh Allah di akhirat. Karena Allah sebutkan, wa fil akhirah. Kan gitu kan? Ustaz, emang di hari akhirat kita masih butuh keteguhan? Bukankah di hari akhirat kita tinggal ambil hasil panen saja kan? Kalau nanamnya bagus, panennya bagus. Kalau nanamnya buruk, panennya buruk. Ternyata kata para ulama, di hari akhirat pun kita masih ada apa, Pak? Masih ada cobaan. Makanya kita kenal dengan apa? Fitnatul kubur. Fitnah kubur namanya, Pak. Ya. Apa arti fitnah kubur? Soal malaikat mungkar nakir yang semua kita akan ditanya. Kecuali satu. Kecuali siapa, Pak? Orang yang meninggal syahid di jalan Allah. Mujahid fi sabilillah. Nah, ini yang tidak ditanya. Ya, karena sudah cukup cobaan kilatan pedang itu untuk mereka. Dia tidak ditanya lagi, Pak. Tapi selain mujahid fi sabilillah yang syahid di jalan Allah, semua akan ditanya, Pak. Mau ustadz, mau profesor, mau apa lagi, Pak? Banyaklah ya. Semua akan ditanya. Apa yang ditanya? Man rabbuka. Siapa? Tuhanmu. Wa man nabiyuka. Siapa nabimu? Wa ma dinuka. Apa agamamu? 3 pertanyaan ini sepakat para ulama. Malaikat mungkar nakir akan menanyakan itu. Kira-kira, Pak, kira-kira. Kita bisa jawab nggak nanti, Pak? Gampang, Ustaz, tinggal hafal saja. Ya kan? Hafallah sekarang kita ya. Man rabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad, ma dinuka Islam. Hafal kita. Pas di dunia, Pak. Hafal, Pak. Tapi belum tentu kita bisa menjawab di saat kita ditanya oleh malaikat mungkar nakir, Pak. Walaupun kita diajarkan di atas kuburan kita. Karena kan sebagian ulama hari ini mensyariatkan penalkinan di atas kubur kan, Pak ya. Itu saking pentingnya jawaban itu, Pak. Walaupun kalau kita lihat ya sunnah Nabi dan para sahabat, mereka tidak ngajarin gitu kan. Ya, kalau sekarang kan kita diajarin kan. Ya walaupun pakai bahasa Arab. Bapak kadang-kadang nggak ngerti ya ketika ada seorang ulama ya setelah dikuburin itu dia kan baca tuh. Itu sebenarnya sedang nalkinin, Pak. Ya sedang ngajarin orang yang di dalam kubur. Nanti kalau ada yang nanya, ditanya malaikat Jibril siapa nabimu, kamu jawab Allah.
Siapa Rabbmu? Kamu jawab Allah. Siapa nabimu? Kamu jawab Muhammad. Apa agamamu? Kamu jawab Itu sebenarnya lagi diajarin, Pak. Ya. Cuma kadang-kadang kita yang gak masuk akalnya ketika hidup tidak diajarin. Pas mati orang tuanya baru panggil ulama untuk ngajarin anaknya yang di dalam kubur. Lucu nggak, Pak? Agak lucu. Kalau sudah dikubur baru diajarin, Pak. Nah, ini sudah terlambat, Pak. Sudah terlambat. Memang ada hadis, lakinu mautakum, talkinkan orang yang mati di antara kalian. Tapi ditafsirkan oleh para ulama, maksud mautakum di situ bukan orang yang telah mati, tetapi apa? Orang yang sedang sakratul maut. Dan itulah yang disunnahkan. Orang yang sakratul maut, talkinkan. Tapi kalau sekarang, orang yang sudah masuk dalam kubur, pada dasarnya itu sudah tidak berfungsi untuknya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, hari ini saya ajarkan. Saya nggak mau ngajarin nanti ketika Bapak sudah masuk kubur. Ya, kalau ada yang meninggal misalnya sebentar lagi, saya masih di sini kan? Misalkan sampai jam 10 masih di sini. Ustaz, itu ada yang meninggal jamaah masjid. Baitur Rahim atau Baitur Rahman nih? Baitur Rahim. Tolong talkinkan di atas kuburnya. Saya nggak mau, Pak. Saya ngajarin sekarang saja, Pak. Sekarang saya ajarin, Pak. Ya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, pastikan sebelum kita sakratul maut, pastikan rukun iman itu sempurna. Kalau rukun iman kita sempurna pada hari ini, Allah yang teguhkan. Ketika ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir, kita akan jawab, siapa Rabbmu? Allah. Langsung terjawab semuanya. Dan itu janji Allah. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Ketika kita bisa menjawabnya, Pak, subhanallah, Allah akan perintahkan malaikat untuk diberikan alas dari surga, pakaian dari surga, dan kemudian dibukakan di kuburan kita itu pintu surga, Pak. Maka kita melihat surga dari jauh. Dari pintu yang dibukakan itu, wangi surga masuk ke dalam tempat peristirahan kita, Pak. Tempat istirahat kita akan masuk wanginya surga. Maka di saat itu orang-orang yang merasakan itu meminta kepada Allah, ya Allah, segerakan kiamat, Pak. Jadi orang-orang soleh yang mendapatkan nikmat kubur itu, mereka minta agar cepat kiamat, Pak. Kalau kita hari ini minta cepat apa lama, Pak? Hah? Jangan minta lama, Pak. Jangan minta lama. Karena ternyata orang kafir yang gak bisa jawab pertanyaan malaikat Mungkar Nakir itu, ketika ditanya, man rabbuka? La adri. Tidak tahu dia, Pak. Ketika ditanya, siapa nabimu? La adri. Aku tidak tahu. Begitu juga apa agamamu? Dia tidak tahu. Maka kemudian apa? Diberikanlah pakaian dari neraka. Dan kemudian apa? Diberikan alas dari neraka. Dan dibukakan pintu neraka untuknya, Pak. Jadi dikubur, pintu neraka sudah terasa untuk mereka. Maka mereka pun meminta, ya Allah, jangan datangkan kiamat. Jangan datangkan kiamat. Kenapa mereka katakan seperti itu, Pak? Karena pintunya saja sudah serem, Pak. Pintunya saja sudah serem melihat neraka. Apalagi nanti kalau kiamat dan mereka melihat neraka yang sebenarnya. Maka mereka minta, ya Allah, jangan datangkan kiamat. Jangan datangkan kiamat. Itu disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama. Dan mereka menyimpulkan dari hadis Nabi Muhammad SAW, ya khususnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, jadi nanti bisa dibaca-bacalah itu ya. Hadis-hadis yang terkait dengan proses ya di saat orang meninggal, kemudian dinaikkan ke langit yang pertama. Kalau orang yang beriman sampai ke langit yang 7. Ya, dan kemudian ditulis di dalam daftar Illiyin, orang yang mendapatkan derajat yang tinggi. Tapi kalau orang yang tidak beriman, tidak sempurna imannya, penuh dengan kemunafikan, begitu naik ke langit yang pertama, ya, ditutup pintunya oleh malaikat. Tidak dibenarkan, tidak diizinkan untuk lewat ke langit selanjutnya. Dan kemudian diperintahkan oleh Allah untuk ditulis di dalam daftar sijjin. Orang-orang yang mendapatkan
azab yang pedih di sisi Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, untuk agar kita mendapatkan keteguhan di dalam kebenaran, baik di dunia maupun nanti di hari akhirat, sempurnakan iman kita, Pak ya. Ya, jangan sampai ada rukun iman yang cacat. Pastikan kitab Allah itu kita terima dengan total. Kita katakan raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, saya rasa yang ketiga tidak sampai ini. Ya. Sebenarnya saya mau sampai satu lagi ya. Cuma kira-kira sudah cukup lah ya. Kita kerjakan dua ini, insya Allah pasti Allah akan teguhkan kita di dalam kebenaran. Yang pertama tadi, rasakan kebutuhan terhadap keteguhan. Sehingga apa? Kita minta kepada Allah dan Allah akan meneguhkan kita. Yang kedua apa? Pastikan sempurna iman kita selama masih hidup. Karena Allah mengatakan Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman itu dengan kalimat keteguhan di dunia dan juga di hari akhirat. Ya, sebenarnya ada satu lagi, yaitu ya simpelnya saja apa? Yaitu pastikan kita menerima kitab yang diturunkan Allah Ta'ala dengan apa? Dengan kafah. Karena Allah katakan di dalam surat An-Nahl ayat 102, apa kata Allah? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril, Ruhul Qudus, apa fungsinya Pak? Disebutkan di situ oleh Allah. Yang pertama, liyuthabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan orang yang beriman. Maka kalau hari ini sering galau Pak, kembali ke Al-Quran, baca Al-Quran. Yang sudah hafal Al-Quran, amalkan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu tidak menjadi peneguh kita. Karena memang di dalam hadis itu Rasulullah SAW menyebutkan Quran itu kalau tidak menjadi peneguh, dia akan menjadi musuh. Kalau tidak menjadi peneguh, dia akan menjadi musuh. Apa kata Rasulullah? Al-Quran hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi peneguh, penolongmu, atau dia akan menjadi musuhmu. Makanya dulu ketika kita belajar Al-Quran, ya guru-guru kita sering mengingatkan kita dengan doa khatmul Quran itu Pak ya. Ya, masih ingat nggak Pak? Ya, ada yang dari Aceh Pak. Saya dulu ada. Masya Allah, dekat dengan saya ternyata ya. Ya, saya ingat dulu ketika belajar Quran ya, ada khatmul Quran kan. Ya, cuma pakai nyanyian kan, pakai nyanyian ya. Ya, tapi itu sebenarnya doa untuk biar kita gampang hafal, maka dinyanyikan kan. Ada yang masih ingat nggak Pak? Hah? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Benar kan? Doa di akhirnya apa tadi? Waj'alhu lana hujjah. Karena kata Rasulullah, Quran itu kalau tidak menjadi hujjah untukmu, dia akan menjadi musuhmu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, 3 yang saya sampaikan ya secara cepat. Pastikan kita senantiasa merasa fakir, merasa butuh terhadap keteguhan, sehingga kita senantiasa meminta kepada Allah agar diberikan keteguhan di dalam agama yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua apa Pak? Senantiasa sempurnakan iman. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang selalu merusak iman kita. Dan yang ketiga, pastikan terima Al-Quran dengan kafah. Maka Al-Quran itu akan menjadi peneguh untuk kita baik di dunia maupun di hari akhirat kelak.